Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami himpun ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, tim redaksi Jurnal Kotim Hayat TV kali ini bersama saya, Muhammad Haikal. Untuk menjalin silaturahmi hingga menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, ratusan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan olahraga bersama, yaitu dengan bersepeda berkeliling Kota Sampit. Bersepeda santai bersama ini digelar sebagai rangkaian peringatan HUT ke-53 Korfri. Kegiatan dimulai dari halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Diikuti ratusan ASN dari berbagai dinas dan instansi di lingkungan pemerintah Kota Waringin Timur, sepeda santai dilaksanakan dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan Kota Sampit. Olahraga bersama pada Jumat pagi tersebut diadakan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar ASN. Selain itu juga sebagai sarana menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh para ASN. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, ASN diharap dapat lebih optimal dalam bertugas, sehingga sebagai abdi negara, mereka akan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pertama ini untuk menjalin kebersamaan, menjalin kekeluargaan, kekompakan sesama ASN maupun non-ASN. Dan juga harapan kita dengan tadi juga teman-teman atau bersepeda, ini supaya ada olahraga agar membentuk tubuh yang sehat, karena biasanya kalau orang sehat kan mesti kinerja juga, produktivitasnya juga tinggi. Jadi itu harapan kita dengan adanya acara kegiatan seperti ini menjalin kebersamaan, kekompakan itu tadi, dan juga supaya ASN kita sehat. Tentunya dengan dia sehat maka dia akan bisa melakukan tugas dalam rangka pemberian pelayanan kepada publik. Selama mengikuti kegiatan, para peserta terlihat antusias dan penuh semangat mengayuh sepeda mereka, sembari menikmati keindahan pemandangan dan udara segar Kota Sampit di pagi hari. Kegiatan ini menurut saya cukup baik, terutama untuk para ASN-ASN ya, karena ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kopri yang ke-53, sehingga silaturahmi kita baik itu antar kecamatan, antar OPD di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur ini bisa terjalin dengan akrab dan bisa saling mengenal, saling ya silaturahmi lah sama ASN yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahwa memang kalau pegawainya sehat, baik itu secara fisik, mental, insya Allah kita bekerja juga pasti akan lebih sport, lebih lebih semangat lagi lah. Kalau kita sakit-sakitan ya mungkin cara kerja kita juga mungkin akan susah. Dalam kegiatan ini juga diadakan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan setempat, serta pembagian undian berhadiah bagi seluruh peserta sepeda santai. Melalui kegiatan ini, diharap tercipta hubungan yang harmonis antar ASN, serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan pemerintah Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sebanyak 1000-an orang tenaga kontrak di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur ikuti tes seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Seleksi ini untuk memperebutkan sebanyak 774 formasi yang tersedia. Seleksi kompetensi PPPK Kabupaten Kota Waringin Timur dimulai pada Jumat pagi. Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 1 minggu ke depan. Seleksi PPPK dilaksanakan untuk memperebutkan sebanyak 774 formasi yang terbagi dalam 3 bidang, yaitu 156 formasi jabatan tenaga guru, 116 formasi jabatan tenaga kesehatan, dan 502 formasi jabatan tenaga teknis. Seleksi ini dikhususkan bagi tenaga kontrak daerah atau pegawai non-ASN yang sudah terdaftar dalam data Badan Kepegawaian Nasional dan lolos dalam seleksi administrasi.
Rekrumen PPPK melalui seleksi kompetensi ini dilaksanakan sebagai upaya dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Hal ini menyusul adanya wacana penghapusan tenaga non-ASN di tahun 2025 mendatang. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi PPPK tersebut, mereka akan tetap diangkat sebagai pegawai ASN dengan status paruh waktu. Jadi ada 3 formasi yang kemarin kita umumkan itu kan 774 itu. Jadi ada guru, ada kesehatan, kemudian ada teknis. Nah, jumlahnya agak besar dari kelompok teknis. Memperebutkan formasi yang kemarin kita umumkan, sehingga nanti mereka peserta ini yang nyatakan memenuhi peringkat terbaik sesuai formasi itu akan dinyatakan lulus masuk ke P3K, dan sisanya yang belum mendapatkan formasi itu yang tadi disampaikan Pak Bupati dapat diangkat menjadi P3K paruh. Seleksi PPPK Kabupaten Kota Waringin Timur dibagi menjadi 2 tahap. Tahap kedua dikhususkan bagi tenaga kontrak yang belum terdaftar dalam data BKN. Pendaftaran seleksi PPPK tahap kedua masih berlangsung hingga 31 Desember mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kita ke informasi cuaca. Akibat diguyur hujan deras dalam beberapa pekan terakhir, tidak kurang dari 7 desa dan kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur terendam banjir. Banjir bahkan masuk hingga ke dalam rumah warga. Banjir yang terjadi di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada Jumat ini bisa dibilang menjadi banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir. Banjir akibat tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir ini melanda Kelurahan Basir Hilir dan Samuda Kota. Banjir juga melanda Desa Handil Sohor, Samuda Kecil, Samuda Besar, Sabamban, dan Desa Sai Ijum Raya. Ketinggian banjir bervariasi antara 10 hingga 30 cm. Namun di beberapa titik, ketinggian banjir ada yang mencapai hingga 70 cm. Banjir bahkan masuk hingga menggenangi bagian dalam rumah warga dengan ketinggian antara 10 hingga 20 cm. Jadi rumah warga sekitar desa dari Sungai Ijum sampai Kelurahan Basir Hilir dan Samuda Kota ini banyak yang terendam banjir. Sekitar ketinggian airnya mencapai 70 sampai 80 cm. Sedangkan yang masuk ke dalam rumah warga itu sekitar 10 sampai 20 cm tinggi air di dalam rumah. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, sejumlah fasilitas umum yang ada di kecamatan tersebut juga tidak luput dari dampak banjir. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun banjir turut membuat aktivitas masyarakat menjadi sedikit terhambat. Warga diimbau mengamankan harta benda mereka guna mengantisipasi banjir yang semakin parah. Informasi tadi pagi jam 7.00 diinformasikan dari kecamatan yang terjadi banjir di 7 kelurahan desa, dan kami sekarang melakukan kaji cepat. Ada kurang lebih sekitar 85 rumah yang terendam, kemudian diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir ini di wilayah Mentaya Hilir Selatan. Adapun korban jiwa nihil dan
rumah saja yang terendam dan ada beberapa infrastruktur jalan juga yang terendam. Tetapi pada umumnya kegiatan ekonomi dapat berjalan walaupun sangat terbatas. Selain akibat tingginya intensitas hujan, drainase atau saluran air yang tidak berfungsi normal turut memperparah kondisi banjir. Warga berharap musibah banjir tersebut dapat menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Harga emas perhiasan mengalami penurunan pada Desember 2024. Emas Amerika atau kadar 999 saat ini dibanderol Rp1.350.000 per gramnya. Meredanya gejolak politik dunia dan turunnya harga emas dunia berimbas pada harga emas lokal. Sebagaimana dikatakan Haji Sani, pemilik toko emas mitra baru di kawasan PPM Sampit. Menurutnya, sudah seminggu ini trennya kembali menurun usai naik tinggi pada pertengahan bulan lalu. Akhir pekan kemarin, emas Amerika atau kadar 999 dipatok Rp1.350.000 per gram. Sedangkan emas putih atau kadar 750 dijual Rp1.140.000. Dan untuk emas Singapura atau kadar 700 berada di level Rp1.045.000 per gram. Sementara dua kadar emas yang masih bertahan dan cenderung stabil yakni emas kadar 420 yang bertahan di Rp490.000 per gram dan emas kadar 375 tetap di harga Rp615.000 per gram. Yunus Muammariza, Hayat TV. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Jurnal Kotim kali ini dan tuntas sudah tugas saya menyampaikan ragam informasinya. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.